Smart Investor, seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar, kami akan membahas dalam video kali ini. Ya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Valburik. Awal pekan ini, pasar bereaksi atas data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Minim katalis sentimen yield obligasi Amerika Serikat masih membayangi. Ya, Pak Nanang, apa kabar? Kabar baik, Kak. Untuk isu fundamental apa yang bisa diperhatikan minggu ini, Pak? Baik. Dolar masih perkasa terhadap rivalitas mata uang utama dunia, saham dan komoditas pada perdagangan pekan lalu. Kenaikan yield obligasi Amerika bertenor 10 tahun yang mencapai level tertingginya dalam 14 bulan terakhir, di mana awal bulan ini sedikit terkoreksi dari area tertingginya 1,776%. Sementara itu, indeks dolar Amerika kembali bertengger di area 93. Rebound dialami indeks utama saham di Wall Street pada perdagangan akhir pekan lalu dan berimbas pada kinerja saham di Asia minggu ini. Harga minyak kembali menguat dan bergerak di $61 per barel seiring dengan penambahan pemangkasan produksi dari OPEC. Sedangkan emas sedikit pulih namun masih dibayangi pelemahan tekanan bila yield obligasi Amerika kembali menguat dan berkurangnya faktor makroekonomi yang menopang emas dalam belakangan ini. Ya, apa yang akan jadi perhatian pasar minggu ini, Pak? Masih liburnya sebagian pasar mata uang utama dunia, baik Eropa dan Inggris dalam perdagangan awal pekan ini. Dan Selasa nanti akan bereaksi atas membaiknya data ketenagakerjaan atau non-farm payroll Amerika untuk bulan Maret yang ternyata melonjak 916.000 dari sebelumnya 468.000 pekerja. Sedangkan penurunan angka pengangguran menjadi 6% di bulan Maret dari sebelumnya 6,2%. Turut memberi dampak positif bagi pergerakan dolar di awal pekan ini. Di samping itu, minimnya katalis penting dalam pekan ini diperkirakan pasar akan bereaksi terhadap berbagai sentimen yang kemungkinan timbul, baik seperti pernyataan Ketua Fed Jerome Powell minggu ini atau kembali naiknya yield obligasi Amerika. Ya, dan untuk data ekonomi yang bisa diperhatikan apa nih, Pak? Eropa dan Inggris masih libur pasca hari ini. Pasar diperkirakan akan bereaksi terhadap data Amerika di malam harinya, yaitu ISM Service PMI dan Factory Order. Hari Selasa, rapat kebijakan reguler Bank Sentral Australia atau RBA bulan ini diperkirakan tidak akan merubah suku bunga pada 0,10%. Hari Rabu, data Service PMI baik dari Inggris dan juga negara zona Euro akan jadi fokus di hari ketiga pekan ini dengan tidak mengesampingkan FOMC minute pada dini harinya. Hari Kamis, data mingguan Amerika Initial Jobs Claim jadi perhatian juga karena diperkirakan adanya penurunan sebesar 690.000 klaim pengangguran dari sebelumnya 719.000. Dan malam harinya jam 10, Ketua Fed Jerome Powell akan berpidato dalam panel diskusi secara virtual yang diselenggarakan oleh IMF. Dan hari Jumat, data inflasi Cina yang diperkirakan naik 0,3% di bulan Maret dari sebelumnya minus 0,2%. Di malam harinya, data ketenagakerjaan dari Kanada. Ya, dan untuk aset-aset yang mesti diperhatikan apa, Pak? Potensi minggu ini, Euro USD masih terganjal pada area 1.1840. Waspadai penembusan pada penutupan di atas 1.1840 ya, karena akan membuka euro bergerak ke kisaran 1.1850 hingga 1.2.000. Sebaliknya, penutupan di bawah 1.1700 maka menekan euro lebih dalam lagi ke area 1.1580 sampai dengan 1.1700. Nah, untuk GBP USD, dua sesi perdagangan mengalami penurunan secara beruntun di mana akhir pekan kemarin GBP bertahan di atas area 1.3800. Penutupan di bawah area tersebut akan memicu kejatuhan lanjutan dan berpotensi bergerak pada area 1.13500 sampai dengan 1.3700. Sebaliknya, kembali closing di atas 1.3880 akan coba dimanfaatkan GBP untuk kembali bergerak naik ke area 1.13900 sampai dengan 1.14050. Dan terakhir untuk emas, di bulan Maret telah dua kali testing area di bawah 1700, tepatnya di 1676. Namun pada akhirnya kembali diangkat sehingga membentuk double bottom. Double bottom pada area tersebut, bila pun rebound kembali berlanjut, maka potensi yang cukup kuat harus ditembus dan dipertahankan di atas area 1760 karena akan membawa emas untuk kembali membuka range di 1.1700, mohon maaf 1770 sampai dengan 1830. Sebaliknya penembusan 1660 di bawah
akan menghantam emas untuk bergerak melemah jangka pendeknya, yaitu ke 1600 sampai dengan 1640. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Nanang. Iya, baik Kak. Ya, smart investor, yield obligasi masih menjadi penggerak penguatan dolar Amerika Serikat dan diperkirakan masih akan berlanjut pekan ini. Pasar akan cermati FOMC Minute dan pidato Ketua The Fed Jeremy Powell di forum IMF. Dengan tidak mengesampingkan data service PMI baik dari Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris. Perhatikan perkembangan suku bunga acuan Bank Sentral Australia pekan ini. Kendati tidak merubah suku bunga acuan, pasar akan cermati apa yang menjadi pandangan RBA dalam kondisi terkini. Demikian Smart Investor, semoga penjelasan ini menjadi manfaat dan peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudin. Sampai jumpa.